Terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, terima kasih. Ya. Pertama, kalau dihubungkan dengan sabar, yang namanya sabar itu tidak berbatas. Jadi yang namanya sabar itu tidak batas, tidak ada batasnya. Dan sabar itu kan menyertai setiap amal sebetulnya. Nah, kalau dalam konteks yang lain kan ada sabar dan syukur. Kalau sesuatu itu sesuai dengan keinginan kita, maka kita bersyukur. Kalau sesuatu itu tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita harus bersabar. Kan itu pilihan. Maka sebetulnya sabar itu tidak ada batasnya. Dan sabar itu dimensinya sangat luas. Ya. Sabar itu kan bisa berarti tekun melakukan sesuatu, itu sabar. Sabar itu bisa berarti menunjukkan keberanian. Ketika perang saja kan, doa yang pertama diminta itu kan, Allahumma afrigh alaina wasabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Kok diminta sabar? Diem? Ya bukan dong. Sabar dalam berperang ya siapkan segala sesuatu, perlengkapan, amunisi untuk berperang, siapkan keberanian. Bertemu dengan musuh, tunjukkan keberanian, jangan loyo. Nah, itu sabar. Ya. Jadi kesabaran itu ya adalah tergantung situasi dan kondisi. Kalau dalam sakit kita bersabar apa? Ya jangan banyak mengeluh. Ya. Apalagi ini biasanya kan kalau lagi sakit banyak mengeluh, banyak marah-marah. Ya. Tapi ini orang yang udah lanjut usia biasanya ya baru pensiun, ya terus sakit-sakitan, nah, duit kan kagak punya nih, ya merasa udah pensiun, tidak punya kekuatan, ya tidak punya bargaining, sakit, waduh, jadi kan jadi sensitif itu, kan akhirnya kan marah-marah itu, ya. Jadi marah-marah itu menunjukkan ketidaksabaran, tidak mampu mengendalikan emosinya, tidak mampu menempatkan tadi emosi. Ya. Jadi kaitan dengan sabar, sabar itu tidak ada batasnya. Orang yang marah-marah atau pemarah itu menunjukkan orang tersebut tidak sabar. Ya. Begitu ya kira-kira Pak Happy, wallahu a'lam bishawab. Baik, ya, alhamdulillah mohon maaf tadi sempat terputus koneksi saya. Sudah ada satu penanya dari Pak Happy dan sudah dijawab juga ya kaitannya dengan sabar. Memang sabar itu tidak ada batasnya dan itu perlu terus untuk dilatih. Jadi sudah terjawab semoga dan saya terus yang terpenting adalah bagaimana kita melatihnya. Baik, dari yang lain silakan yang ingin bertanya kepada Ustadz. Masih ada waktu, masih banyak waktu. Sekarang baru 24.6. Alhamdulillah di sini sudah cukup banyak partisipannya. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Mbak Dian. Untuk Mbak Dian dari mana ini? Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian silakan mungkin mau kita Dian Pratiwi dari Jogja, Ustadz. Oh, dari Jogja. Di mana Jogjanya? Kan saya sekarang berdomisili di ya Ketunis dan Nunegaran Jalan Parang Tritis KM1 Yogyakarta. Ya Ketunis ya. Ya. Di ya Ketunis ini Ustadz. Muridnya Ustadz Najam ya. Iya. Gini Ustadz, sedikit yang saya tanyakan, bolehkah kita itu menolak pemberian dari orang non-muslim Ustadz? Ceritanya gini, waktu SD kan saya sekolah di SLB tuh. Ketika di SLB, ketika pasca hari rayanya salah satu guru yang mohon maaf non-muslim, itu tuh pasti murid-muridnya kan dikasih makanan walaupun kue dan sekedarnya gitu. Bolehkah kita mencelanya gitu? Soalnya pas setelah dibagi-bagi makanan itu, maksudnya guru non muslim tersebut setelah bagi-bagi makanan kepada muridnya, terus saya diajak temennya itu mencela gini,
halah rotinya nggak enak, makanannya haram, Mbak. Saya dan teman sekelas itu sempat mencela kayak gitu. Itu bagaimana hukumnya Ustadz? Apakah boleh kita itu sebagai orang Iya. Islam mencela Oke. pemberian Emang rotinya kagak non-Muslim enak sebelum? gitu Mbak Dian? Sebenarnya enak, Nah, cuman berarti bohong ya? ini Ya, rotinya sebenarnya ini sih Nah, gitu. Udah. kalau tergantung ini sih, kalau yang memberikan kan mohon maaf orangnya bukan Islam gitu loh, ceritanya gurunya Ya, itu bukan ya. Islam. Abaikan dulu itu rotinya enak nggak saya nanya? Jujur aja rotinya enak nggak? Makanannya enak nggak? Bagus nggak? Enak tapi belum tentu halal. Iya nggak enak aja dulu gitu kan? Kita lihat yang Ya, zahirnya dulu ya. Nanti saya ceritakan nanti ya. kalau zahirnya belum tentu halal sih kalau Oke, udah gini aja ya. Udah ketangkap ya. Oke. Yahudi itu suka nguji kepada Rasulullah SAW. Ya. Kalau Rasul itu diberi zakat kan nggak nerima, diberi sedekah nggak nerima, tapi diberi hadiah Rasul itu menerima. Dan Yahudi itu menguji Rasul ya dengan itu. Ketika ini ada sedekah nih, nggak nerima. Tapi oh ini hadiah nih, meskipun dari orang kafir, ya Rasulullah menerima hadiah tersebut. Ya berarti bagaimana hukum menerima hadiah dari orang kafir? Boleh enggak? Boleh, silahkan. Gitu. Kalau kalian akan mencela makanan, mencela makanan itu dari siapapun diberinya makanan tersebut, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tidak boleh mencela makanan. Dan Rasul tidak pernah mencela makanan. Kalau suka dimakan, kalau nggak suka jangan dihinakan makanannya. Dan jangan dihinakan juga orang yang memberi makanan tersebut. Dan itu akhlak yang sayyi'ah. Menghinakan orang yang memberi makanan kan itu akhlak yang jelek. Menghinakan makanan juga kan itu akhlak yang jelek. Jadi begitu. Ya. Kemudian ya. berarti walaupun orang itu mohon maaf non-Muslim juga tetap kita hargai ya Ustadz Ya berarti. hargai. Rasul kan menerima hadiah dari orang kafir terima oleh Rasulullah. Gitu ya. Ya. Gitu. Nanti mau kita makan atau tidak makan itu urusannya beda lagi. Hadiahnya terima saja. Kan gitu. Oh ini kita ragu, ya udah jangan, nggak usah dicelakan makanannya. Apalagi udah hadapan dia, emang enak gitu makanannya kayak gini gitu kan, menghalau gitu. Udah terima aja kan gitu ya. Rasul tetap santun ketika di dalam muamalah dan tegas ketika di dalam urusan akidah dan ibadah. Begitu ya, Mbak Dian ya. Apalagi kita mencela makanan itu bukan akhlak Muslim loh, ya. Itu. Kalau nggak enak ya nggak usah dimakan. Kalau ragu ini halal haram kan nggak usah dimakan. Ya itu sebagai hadiah ya terima saja kan gitu ya. Dibuang di hadapan dia, makan kayak gini udah dibuang aja. Itu kan bukan akhlak Muslim ya. Gitu. Kira-kira begitu ya, Madian wallahu a'lam bishawab. Baik ya, alhamdulillah. Seperti itu Mbak Dian terkait dengan makanan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Darwan ya sudah. Ya betul. Sebelumnya perkenalkan nama saya Darwan Nurrohman dari Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Nah ini Ustadz, ini saya ada dua pertanyaan nih terkait dengan dua pertanyaan di atas ya, yaitu yang pertama Pak Happy Septian ya, itu tanya tentang sabar. Nah ini pertanyaan saya ada kalau menurut kita kan sabar ada batasnya, sementara kan apa yang Ustadz sampaikan itu bahwa sabar itu tidak ada batasnya. Nah ini yang ingin saya tanyakan, ada beberapa kategori sabar sih sebenarnya Pak Ustadz. Apakah sabar hanya satu atau bermacam-macam? Itu seandainya pun bermacam-macam, ada berapa kategori? Itu pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua menyangkut tentang tadi Mbak Dian dan lain sebagainya. Nah ini kalau kita menerima, apa sih bedanya antara sodakoh dengan hadiah? Artinya orang tersebut ngasih kita apakah itu sodakoh, apakah itu hadiah, gimana cara membedakannya? Karena setahu kita kan kita menerima, ya kan menerima kita nggak tahu apakah itu hadiah kayak atau apakah itu sodakoh kan kita tidak tahu. Demikian
pertanyaan saya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Pak Darwan dari Purwokerto ya. Ya. Pertama, para ulama memetakan sabar itu setidaknya dalam 3 hal. Pertama, sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kedua, sabar di dalam menjauhi ya maksiat. Dan ketiga, sabar di dalam musibah. Semuanya itu tidak ada batasnya. Ya. Dan sabar itu bukan berarti diam, terus bergerak mencari solusi. Ya. Terus bergerak keluar dari keterpurukan. Ya. Itu sabar. Ya. Jadi itu yang dipetakannya seperti itu sabar. Ya. Lalu kaitan dengan tadi kalau dari orang kafir, ya itu kan tadi saya sampaikan tadi ilustrasi zaman Rasulullah. Ya, jadi kalau bertemu dengan Rasul, mereka itu, oh, ini nih sedekah. Nah, Rasul nggak akan menerima, nggak akan mencicipi kalau makanan itu, ya. Kenapa itu terkondisi hadiah, Rasul pasti akan makannya. Nah, kalau orang kafir nanti secara maknanya, tidak mungkin orang kafir itu memberikan sedekah, ya. Gitu. Paling juga itu hadiah, hibah yang bisa jadi, ya. Gitu. Nanti kan kaitan sedekah itu yang dihasilkan dari harta yang baik dan untuk kebaikan juga. Nanti ada istilah umum yaitu adalah istilah infak. Infak itu ya pemberian, ya pemberian. Motifnya bisa macam-macam kan. Infak itu bisa jadi karena rasa kasihan, bisa jadi karena suka, ya gitu. Bisa jadi karena kita yang butuh, ya. Nah, kalau melihat ini nenek-nenek yang udah tua, oh kasihan ya kita beri. Nah, itu kan memberi karena rasa iba, rasa kasihan. Nah, bisa jadi kita memberi itu karena kita suka, ya. Oh, ini bukan nenek-nenek. Oh, ini mah dari cantik kita beri. Nah, ya kita suka aja, gitu ya. Atau kita memberi itu karena ada keinginan dalam diri kita, ada udang di balik batu, ya. Itu Pak Darwan misalkan mau nyalek atau mau jadi kepala desa, wah bagi-bagi. Kenapa bagi-bagi? Ya, nanti jangan lupa ya pilih saya tanggal 1 ya. Nah, itu. Nah, itu adalah ada istilah lain ya, secara umum pemberian itu istilah adalah infak. Jadi kalau dari orang kafir nggak mungkin disebut yang itu adalah infak secara bahasa umumnya, atau bisa jadi juga hadiah. Gitu ya, kira-kira begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya. Silakan selanjutnya. Tadi siapa ini yang di pesan itu Ibu Novianti ya, Rani Novianti, silahkan. Atau mau Pak Yudi dulu, silahkan. Ya, tadi Teh Rani sudah mengaktifkan mikrofon tapi sempat mati lagi. Ya, Assalamualaikum. Teh Rani aja dulu, udah ini Pak Yudi ya. Terakhir Pak Yudi, silahkan. Teh Rani dulu. Iya, Assalamualaikum Ustadz. Suara saya udah ada? Waalaikumsalam. Sudah ada. Ya. Teh Rani, Ya, Bu Rani ya, Mbak Rani. Iya, kita sama-sama orang Bogor, Sagugum ya. Bogornya di mana, Bu Rani? Saya di Pasir Kuda, Ustadz. Oh, Pasir Kuda, belum pernah saya ke sana ya. Ya, ini pertanyaan saya, memang ini menarik sekali ya, bahasan tentang marah ya. Sepertinya sering dibahas, cuman memang paling sulit untuk dilaksanakan, Ustadz. Masya Allah. Ini membedakan antara bersikap tegas sama marah, kadang jadi seakan gitu. Jadi kalau ada pengajian tuh berisik, canda. Nah itu kan jadi malah nggak konsen. Istilahnya mengundang ini. Kesel, Nah, iya, jadinya nadanya malah nada tinggi gitu. Kalau didiemin malah bikin berisik, tapi pas nadanya ditinggikan diem. Oh iya, berarti sedang nggak suka gitu dengan mereka. Tapi ketika itu bagaimana Ustadz ya untuk bisa menahan diri dan
yang terbaik itu seperti apa agar tidak terpancing marah ya. Cuman begitu kalau didiamkan malah semakin berisik. Apa itu ujian ya Ustaz ya? Itu begitu sih ketika berhadapan dengan anak, karena anak-anak ini memang terutama anak-anak saya sendiri ya, jamnya waktunya sholat, waktunya udah terjadwal itu suka agak ngeles gitu, ntar dulu. Nah itu Ntar ya. terus kalau sebagai ibu jadinya itu udah kuat udah gemes sendiri gitu. Anaknya nyantai aja. Nah itu apakah salah juga Ustaz ya? Kayaknya kalau kitanya malah jadi naik gitu. Ini bagaimana tipsnya Ustaz? Ya, jazakallahu khair, Ustaz Gugum kan. Nah, disinilah hadir kesabaran itu, ya, Bu Rani, ya. Itu kan memang ketika lagi ngaji anak ribut kan nggak pantas ya. Tapi kita nggak pantas juga marah-marah. Kalau kita marah-marah, ribut jadi nambah kan. Anak-anak ribut, kita pun ribut marah-marahin kan begitu ya. Nah, disinilah perlunya kesabaran. Maka kesabaran itu kan kreatif sebetulnya. Ini gimana anak itu bisa diam, tapi kita nggak teriak-teriak. Kan terus pikir ya, kalau bisa jadi sekali kita teriak diam, ya, baru 5 menit pan, ribut lagi itu anak-anak. Kita mikir lagi gimana lagi, masa kita mau teriak-teriak lagi? Nah, itulah kesabaran. Ya wajar kan, memang harus diingatkan. Tadi anak kita belum sholat harus diingatkan. Kita terus bersabar. Asalnya nadanya kita rendah, suara itu jadi agak tinggi terus. Ngulik orang kreatif gimana lagi nih? Ya kita berusaha mencari solusi jalan keluar agar masalah itu bisa diselesaikan. Nah, itulah kesabaran. Memang kesal, dongkol, jengkel, tapi bagaimana kita tadilah kesabaran itu berperan. Ya. Yang dikedepankan itu bukan keselnya, bukan jengkelnya, tapi yang ke depan kita ada rasa kasih sayang. Kita sayang anak kita belum sholat. Kita sayang tuh anak-anak yang ribut di waktu pengajian. Kita ingin ada kebaikan untuk semuanya. Nah, itulah latihan di dalam kesabaran. Maka di sana akan terlihat bisa mengendalikan emosi atau tidak. Ya, tidak ada tips khusus kecuali kita melatih terus kesabaran. Ya, itu karena kasus di lapangan tidak akan pernah sama. Tapi kita terus saja bersabar dan mati kita kreatif berusaha terus mencari solusi yang terbaik. Berupaya terus mengendalikan emosi kita. Beda loh ketika Ustadz, kita saya boleh didasari dengan emosi, dan beda juga ketika tadi betul-betul dengan rasa kasih sayang. Silakan sekarang Pak Yudi ya dari NTB, silakan. Dulu terakhir mungkin ya dari penanya. Pak Yudi. Mangga. Cek tes kedengaran saya? Sudah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, ya Ustaz. Langsung aja ke pertanyaan. Sebagaimana kita ketahui kalau kita usia lanjut usia ya Ustaz ya. Misalkan dominannya kembali kepada ya kanak-kanak gitu ya, mudah emosi, mudah baperan lah, marah gitu ya. Jadi istilahnya kadang-kadang sulit terkendali gitu Ustaz ya. Nah, itu bagaimana mencegah itu semua agar kita kelak tua nanti tetap kestabilan dalam sikap itu kita, jadi nggak mudah seperti emosi demikian gitu Ustaz. Nah, terus yang keduanya ini pertanyaannya bagaimana dalam menghadapi ya orang-orang yang usia lanjut gitu agar tidak terbawa emosi gitu. Jadi tetap istilahnya terus tersenyum gitu. Bagaimana cara menyikapinya atau menghadapinya? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan bagus dari Pak Yudi. Memposisikan diri sebagai orang tua dan memposisikan diri sebagai anak. Kan gitu. Pertama, ya,
ada fitrah ketika memang sudah lanjut usia itu, ya, itu mudah marah, mudah tersinggung, ya. Nah, karena bisa jadi kan nggak nyambung gitu kan komunikasinya, ya, sehingga seolah penerimaan dari anak itu kan berbeda sehingga tadi menimbulkan tadi ya mudah tersinggung, mudah marah, ya. Nah, ini kan sebetulnya buah dari sejak kita muda, ya, untuk tadi mampu mengendalikan amarah, ya. Ketika sejak muda kita sudah biasa mengendalikan amarah, maka potensi itu bisa ditekan, ya. Yang kedua, bagaimana posisi kita sebagai anak menghadapi orang tua seperti itu? Ya kita sendiri yang harus banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar. Bisa jadi ketika kita masih kecil justru kita itu lebih menjengkelkan dari keadaan orang tua kita. Ya. Ya. Iya. Iya, maka kata Allah di dalam Al-Qur'an coba sebagai bahan tafakur kita semua. Itu di dalam surat Al-Isra ayat 23. Ya. Allah berfirman kepada kita, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadara rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā." Yang dilarang oleh Allah apa? Kamu jangan mengatakan uff, kamu jangan membentak keduanya. Yang saya pahami dari mengatakan uff itu apa? Pertama, itu kan bahasa tubuh. Ya. Roman muka yang berbeda, intonasi yang udah agak berbeda, ya. Kita ngoceh di belakang itu sudah termasuk uff, ya. Ya, Ustaz. Kalau kita gibah terhadap orang tua kita, ngomongin di belakang itu sudah termasuk uff, meskipun orang tua kita tidak mendengar, ya. Apalagi sampai terlihat, sampai terdengar, ya. Kita nggak membentak sih, cuma bilang dasar orang tua. Kayak gitu kan, kadang nggak enak pun itu. Itu sudah dosa, nggak dosa. Tapi ceritanya saya punya orang tua, gimana nih? Ngeselin banget punya orang tua teh. Baru saja tadi jam 7 dikasih makan, jam 8 udah minta makan lagi. Bilang sama orang belum dikasih makan. Waduh, udah 2 piring nggak dikasih makan. Gimana nih orang tua? Ngomongin ke semua orang. Belum lagi kita merasa kesal karena orang tua itu, aduh, dikasih orang tua saya, masa kakak saya dikasih mobil, saya tidak. Loh, diomongin gibah itu, gibah. Siapa yang digibahi orang itu? Dosa nggak? Dosa. Dan saya yakin setiap kita itu pernah menggibahi orang tua kita. Setiap kita itu pernah suudzon terhadap orang tua kita. Ya. Maka bagaimana? Inilah doa yang terbaik yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka hindari tadi 2 perkara itu. Jangan mengatakan uff, ya. Dalam arti jaga sikap kita, roman muka kita, intonasi kita, jangan sampai kita membuat hati orang tua kita terluka, apalagi sampai membentak kepada keduanya. Maka apa yang Allah perintahkan? Wa qul lahumā qawlan karīmah. Di hadapan orang tua kita, tetap kita harus memuliakan mereka. Muliakan mereka dengan kata-kata kita. Muliakan mereka dengan sikap kita. Muliakan mereka dengan perhatian kita. Wahfid lahum janahal dzilli minar rahmah. Kita harus rendah di hadapan orang tua kita. Meskipun kita tahu orang tua itu salah. Meskipun kita tahu orang tua kita itu yang keliru. Tapi tetap di hadapan orang tua kita, kita harus bersikap dari memuliakan mereka. Urusan akidah saja Allah menyatakan kepada kita, wa in jahadaka an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Mengajak untuk berbuat musyrik. Apa yang Allah perintahkan? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli keduanya itu dengan cara ya ma'ruf, ya. Nah, disalah kemampuan mengendalikan diri, bersabar, ya, agar tidak mudah terpancing untuk marah. Kira-kira begitu ya, Pak Yudi, dari NTB. Semoga ya, Ustaz. Barakallahu fikum. Syukron atas jawabannya, Ustaz. Sehat selalu, Ustaz. Amin. Silakan Pak Gugum. Iya, baik. Insya Allah luar biasa malam hari ini.
sangat antusias sekali dan tentunya semakin menambah hasanah ilmuwan kita tentang materi hari ini ya, sampai tentunya banyak sekali kalau diskusi tentang tema marah ini sangat menarik dan sekali lagi adalah pengamalannya. Mungkin tadi terakhir ada Pak Happy ingin menambahkan ya. Sudah ada Pak Happy? Jika sinyalnya lagi di luar kota. Ya, dan sebagai tambahan informasi untuk kajian hadis arba'in ini dilaksanakan sebulan 2 kali. Setiap minggu pertama dan minggu ketiga di Rabu malam Kamis. Oh ya. Ya, silakan Pak Happy. Mungkin ada. Baik, aduh. Ini punten Ustadz, tadi ada yang terlewat dikit yang Bu Rani. Ibu Rani itu kan tadi bagaimana membedakan antara tegas dengan marah. Ya, memang katanya kan memang tipis-tipis aja tadi Ustadz bilang ya. Nah, saya ingin sedikit mencoba mengelaborasi itu semua. Pertama, marah tegas itu adalah marah yang proporsional, Ustadz ya. Iya. Ketika orang tadi sudah dicontohkan tadi kan. Bagus. Ketika orang perang itu kan tanpa marah nggak mungkin. Nah, yang dimaksud marah yang tidak benar adalah marah yang tidak terkendali. Ketika kita marah, jangan-jangan perkataan kita, ide-ide yang keluar dari pikiran dan otak kita itu jadi ngaco. Jadi bukan lagi spirit membangun, spirit memperbaiki, tapi yang ada adalah spirit untuk meluapkan emosi. Nah, terhadap anak didik kita jangan-jangan yang terjadi ya akan menimbulkan sakit hati terhadap mereka kalau spiritnya adalah meluapkan emosi. Tetapi kalau spiritnya adalah untuk memperbaiki, untuk membangun, menanamkan karakter dan akhlakul karimah, tentu saja mereka akan bisa menerimanya. Itu saja saya kira Ustadz yang pengalaman mungkin ya, bukan tambahan ini, bukan dari sisi ilmu tapi dari sisi apa yang pernah dirasakan seperti itu. Terima kasih. Baik ya, semoga menjadi tambahan bukan hanya untuk Teh Rani, untuk kita semua. Dan Teh Rani juga adalah ketua dari Yayasan Mentari Hati di Bogor. Ini begitu luar biasa girohnya dalam berdakwah, baik bukan hanya kepada yang tunanetra tapi juga tadi dikatakan anak-anak yang anak yatim ya di lingkungannya. Seperti itu, dan semoga kita bisa bertemu kembali dalam kajian-kajian berikutnya. Ada majelis Quran di Selasa malam Rabu, rutin setiap minggu. Ada juga kajian umum nih setiap Ahad ketiga yang bisa disebarluaskan, dan kita juga ada di YouTube-nya ya, YouTube PW ITMI Jabar, juga di PP ITMI. Baik, itu saja, dan sekarang sudah 21:11. Alhamdulillah sudah larut malam. Dan saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran wa ahsanal jazaa. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Solihin yang selalu memberikan ilmunya kepada kita ya, menjelaskan syarah hadis arba'in ini. Tak henti-hentinya tentunya kita haus dengan ilmu ya. Ada problematika dalam kehidupan, insyaallah kita selesaikan dengan sunnah ya, sunnah-sunnah Nabi, bagaimana Rasulullah menyelesaikan masalah itu ya, kita belajar bersama seperti itu. Dan juga saya ucapkan terima kasih bagi para jamaah yang telah hadir di malam hari ini melalui Zoom, dan juga yang menyimak melalui media lain di radio juga di YouTube ya, siaran ulangnya. Terima kasih, semoga menjadi amal baik untuk kita semua. Baik, kita akhiri saja pertemuan di malam hari ini dengan membaca doa kifaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika, saya adalah Ahmad Miller selaku moderator dalam kajian ini. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan. Bila fisabilillah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Banyumas, dari NTB, dari Sukabumi, Kang Rizky Heryadi. Sehat.